Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Situr Ajijah, NPM 20.1020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E, Fakultas Syariah. Dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan ke-11 ini, yaitu tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama yaitu akan dijelaskan tentang prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan dalam hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya yaitu yang pertama, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Contoh yang kedua yaitu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Prinsip ini mensyariatkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripadanya mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan, dan kemampuan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas. Sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum, selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga yaitu hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan manusia. Yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan kaum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua ataupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kaidah secara etimologis berarti asas. Adapun menurut Suyuti dalam kitab Al-Asibah wa Anjair bahwa kaidah dalam hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu yang pertama kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan, kesukaran itu mendapatkan kemudahan. Yang kedua yaitu ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun kebenarannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab As-Sibah wa Anjair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab 41 Majalatul Ahkamil Adiyah
yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan yang ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah. Yang pertama, memelihara agama, yang kedua, memelihara jiwa, yang ketiga, memelihara akal, yang keempat, memelihara kehormatan, dan yang kelima, memelihara kekayaan. Sekian presentasi dari saya di pertemuan ke-11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.